Tapi bagi Anda yang mau bertobat, siapapun Anda, minta maaf. Saya tidak tahu masa lalumu. Mungkin masa lalumu seperti pelacur itu di Parigi Yakub. Anda seorang suami yang jahat, pukul istri, selingkuh kiri kanan. Anda adalah penipu-penipu besar. Anda orang nakal, jahat, penjudi, atau siapapun. Asal kau mau bertobat, kau mau datang kepada Yesus, pusing amat dengan omongan dunia. Tapi dia pasti terima Anda, dan dia pasti tidak akan membuang Anda. Saya percaya kalau Anda diubahkan Allah, restorasi, pertobatan. Aduh, sekalipun dunia olok Anda, di kantor olok, di tetangga olok, kawan bergaul yang dulu-dulu datang hina, ejek, olok. Tapi Anda dengar, satu orang bertobat, dunia olok, surga pesta. Baik, puji Tuhan, shalom sekali lagi buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya bersyukur karena Tuhan begitu baik memberikan kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan lagi. Dan kali ini saudara-saudara, saya akan menyoroti satu tema yang baru. Dan tema itu ialah kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan. Sekali lagi, tema kita adalah kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan. Di minggu-minggu yang lalu kita membahas seri khotbah seputaran kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitan Tuhan Yesus itu perlu disyukuri dengan penuh sukacita. Dan 3 minggu berturut-turut saya menyoroti hal itu. Dan satu hal yang paling menarik dan juga saya tekankan luar biasa minggu lalu adalah seputaran bagaimana kebangkitan Kristus merestorasi kehidupan orang-orang yang mengalami perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu. Dan dari begitu banyak yang mengalami perubahan, saya percaya bahwa saudara juga yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti mengalami perubahan itu. Sebab melalui kebangkitan Yesus, dia melahirbarukan saya dan saudara. Nah, kekasih-kekasih Allah, melanjuti itu, maka saya menyoroti tema baru ini. Ya, kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan. Dan nats yang saya pilih masih seputaran peristiwa perjumpaan antara Tuhan Yesus yang telah bangkit dengan orang-orang percaya, rasul-rasul yang mengalami keterpurukan, patah semangat, kejatuhan. Dan salah satunya adalah Simon Petrus. Maka nats yang saya pilih saat ini untuk kita baca bersama-sama hanya ada 2 ayat dari Yohanes pasal 21. Ayat 18 dan ayat 19. Dalam hitungan ketiga, baik jemaat yang dengar di radio maupun yang ikuti di Facebook, dalam hitungan ketiga mari kita baca sama-sama 2 ayat ini. Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19:23. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, demikian 2 ayat dari Yohanes 21, ayat 18 dan 19. Sebenarnya ayat ini adalah penggalan dari pertemuan antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Dan dalam catatan Yohanes pasal 21, mulai ayat 15 sampai ayat 19, ada sorotan khusus dari Yohanes kepada Petrus, saudara-saudara.
Makanya di bawah tema besar kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan, saya menyoroti subtemanya lagi berkaitan dengan Petrus, dan subtemanya adalah kesempatan dari Tuhan Yesus untuk Petrus bangkit dari kejatuhan menjadi pelajaran rohani bagi kita semua. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang topik bangkit dari kejatuhan, ini memang perlu disuarakan, perlu diberitakan. Kenapa saudara-saudara? Sebab kalau kita belajar perjalanan iman, tokoh-tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sekalipun mereka dikategorikan orang-orang kudus, dikategorikan pahlawan-pahlawan iman, dikategorikan orang-orang yang terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah, tapi tetap mereka manusia biasa, sekalipun status mereka telah berubah dari anak-anak kebinasaan menjadi anak-anak ketebusan, anak-anak yang ada dalam barisan panjang menuju neraka telah diubahkan menjadi anak-anak yang berbondong-bondong dalam barisan panjang menuju surga. Tapi tetap mereka manusia biasa yang masih pakai daging. Mereka bukan malaikat. Bahkan malaikat sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Bahkan malaikat sekalipun bisa melewati batas-batas yang Allah tetapkan bagi mereka. Apatah lagi manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa yang serba punya keterbatasan, saudara-saudara. Kalau Anda belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, sesaleh-salehnya Nuh, Anda ingat benar, hanya Nuh dan keluarga, hanya ada 8 orang yang diselamatkan zaman itu secara istimewa, secara khusus. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga turun kepada Nuh, anak-anak, menantu, dan istri. Tapi Anda tahu, pemabuk pertama yang dicatat secara jujur di dalam kitab suci adalah Nuh. Selepas peristiwa air bah turun dari bahtera, Nuh bikin ucapan syukur, bakar korban di mezbah. Tapi kemudian Nuh minum mabuk sampai telanjang, dan akhirnya 2 anaknya, Sem dan Yafet, harus dengan sopan menutupi bapaknya yang telanjang. Tapi Ham melihat, mengejek, mengolok, dan akhirnya terjadilah kutuk di sana. Dan kita tahu gara-gara kutuk itu muncullah saudara-saudara kita keturunan Ham yang mayoritas di Afrika. Nah, kekasih-kekasih Allah, menarik untuk kita renungkan bahwa sesaleh-salehnya Nuh toh jatuh juga. Ngomong siapa lagi? Abraham. Kurang beriman apa seorang Abraham? Kurang saleh apa seorang Abraham? Kurang taat apa seorang Abraham? Tapi Abraham berkali-kali mengajar istrinya Sarah menipu, dan menipu. Bahkan para penafsir mengatakan kemungkinan penipuan yang diajarkan Abraham kepada Sarah berlangsung kurang lebih 25 tahun. Belum lagi Abraham jatuh dalam poligami. Selain Sarah ada Hagar dan Keturah. Bukan poligami lagi. Ya, poligami maksud saya. Sudah punya istri lebih dari 1. Siapa? Musa, mantan pembunuh. Tuhan hanya suruh bicara kepada batu supaya keluar air. Musa ketuk 2 kali dengan marahnya. Dan akhirnya apa? Sebagai konsekuensi, karena tidak hormat kekudusan Allah, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Oke, Musa masuk surga, tapi dia tidak masuk tanah Kanaan. Siapa? Raja Daud. Orang yang banyak bikin mazmur, puji-pujian bagi Allah, bergaul karib dengan Tuhan, tapi jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam rencana pembunuhan terhadap Uria, lalu dia ambil istri orang. Anda lihat di sini bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang saya kategorikan pemuji, penyembah, orang saleh, pahlawan iman, toh jatuh juga. Tapi Raja Daud pernah bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Dan kalau ia jatuh, ia tidak jatuh sampai tergeletak. Amsal berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Jadi memang khotbah ini secara khusus disampaikan kepada Anda dan saya supaya kita menyadari
Siapa kita? Kita selamat hanya karena anugerah. Kita selamat hanya karena belas kasihan Tuhan. Justification by faith. Pembenaran hanya karena iman. Tidak ada kontribusi kita. Ya. Dan Tuhan begitu baik. Dia bertanggung jawab atas perjalanan iman setiap orang percaya. Apakah Anda pernah mengalami kejatuhan? Apakah Anda pernah mengalami kegagalan? Itulah kita manusia biasa. Sepanjang kita tidak sengaja merancangkan kesengajaan terus menerus untuk sengaja jatuh, sengaja jatuh, sengaja jatuh. Bukan itu yang saya maksudkan. Maksud saya ialah kita sudah berusaha. Kita sudah dengan penuh cinta mau berusaha membuktikan cinta kita kepada Allah. Tapi akhirnya kita jatuh juga. Nah, tokoh yang baru kita bahas dalam nats pembuka kita, Yohanes 21 ayat 18 dan 19 adalah bagian yang mengingatkan kita tentang bagaimana Petrus mendapatkan kesempatan kedua. Petrus mendapatkan pemulihan. Petrus dibawa masuk ke dalam pelayanan. Ibarat kapal yang sudah rusak, yang sudah bocor, harus ditarik keluar dari air. Ditambal dulu, diperbaiki dulu. Sudah dipastikan kapalnya tidak bocor lagi, baru dikembalikan ke laut. Kira-kira itulah kondisi Petrus dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sebab memang ini adalah skenario Tuhan. Di dalam doa Yesus di Yohanes 17, Tuhan Yesus bilang tidak ada satupun dari antara mereka yang terhilang, yang binasa, kecuali yang telah ditetapkan, yaitu Yudas. Berarti sejatuh-jatuhnya Petrus, Thomas, dan kawan-kawan, mereka tidak terhilang kecuali Yudas. Nah, menarik untuk kita renungkan. Kesempatan kedua, ada second chance bagi Simon Petrus untuk bangkit lagi, saudara-saudara. Dan dalam perjumpaan itu pemulihannya luar biasa. Nah, karena tema kita adalah bicara bangkit dari kejatuhan, maka di minggu ini alangkah bagusnya, enaknya kita ikut rentetan perjalanan seorang Petrus. Saya tidak akan mulai dari awal sekali ya. Dari awal sekali tentu harus bicara tentang panggilannya. Tapi saya langsung bicara tentang kejatuhannya. Maka poin pertama di minggu ini yang akan kita bahas dan kita tarik pelajaran rohani adalah kita akan membahas tentang belajar dari kejatuhan atau kegagalan Simon Petrus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Saudara masih ingat ya? Ketika dalam persekutuan malam sebelum Yesus ditangkap, Tuhan Yesus bilang gembala akan ditangkap, lalu domba akan dicerai-beraikan, dan seterusnya. Tetapi waktu mengatakan itu, semua mungkin diam. Tapi ada satu yang paling menonjol reaksinya, yaitu adalah Simon Petrus. Ada dalam Matius, ada dalam beberapa data, Lukas juga ada. Tapi saat ini, saya mau tunjukkan kepada kita semua, ajak kita semua, perhatikan catatan Markus. Menarik di sana bahwa Petrus berapi-api luar biasa, dan saking berapi-apinya, saking percaya dirinya, Petrus tidak peduli dengan khotbah Yesus. Yesus berkata, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi khotbah dari Yesus yang Maha Tahu ini tidak dipedulikan oleh Petrus. Kenapa? Karena Petrus merasa dia mencintai Tuhannya. Tapi sayangnya rasa mencintai Tuhan itu tidak didirikan di atas fondasi yang benar dari Petrus. Tapi dia mendirikan di atas fondasi yang salah. Dan fondasinya bernama self-confidence. Percaya dirinya, bukan percaya Allah. Mari kita lihat Markus 14 mulai ayat 29. Perhatikan Alkitab kita masing-masing. Dikatakan demikian. Ini setelah Tuhan bilang gembala akan ditangkap. Petrus berkata, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya,
Aku tidak. Dalam bagian ini, saya yakin Simon Petrus sedang memposisikan dirinya, imannya lebih besar dari kawan-kawan yang lain. Imannya lebih luar biasa dari kawan-kawan yang lain. Kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada Yesus lebih besar dari kasih kawan-kawan lain. Tapi Yesus yang maha tahu kemudian menegur dia dengan teguran berikut di ayat 30. Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, tidak lama-lama, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali. Jadi kalau Anda yang suka bertanya-tanya, ayam berkokok berapa? Sebelum 2 kali. Ya, berarti baru kokok 1 kali, dia sudah menyangkal 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, ini teguran dari siapa? Ini firman dari siapa? Dari Yesus Kristus. Saya lihat memang penyakit yang bernama self-confidence. Percaya diri yang over, yang terlalu berlebihan, lebay. Orang Kupang bilang lebe-lebe. Biasanya orang begini kadang-kadang tidak mau terima nasihat. Karena merasa diri mampu, diri bisa, diri cantik, diri tampan, diri pintar, diri hebat, punya koneksi, punya kenalan, mampu menjalani hidup. Dengan semua itu dia pikir, tahu-tahu saudara-saudara, kan kita ingat manusia ini kan makhluk lemah. Saya berkali-kali bilang, ya dulu flu babi, yang mati orang. Sekarang corona, virus kecil anak saja, satu dunia silent. Jadi manusia ini tidak hebat. Makanya saya ingatkan ini sebagai juru bicara Allah. Allah punya rindu cuma satu. Anda andalkan dia di atas segala-galanya. Itu saja. Anda prioritaskan dia pada prioritas tertinggi. Tidak boleh ada yang lain. Jangan ada Allah lain. Allah lain itu bukan hanya bicara tentang patung-patung berhala. Allah lain itu bicara tentang Anda lebih mengutamakan dirimu sendiri daripada Allah. Mengandalkan koneksimu, keluargamu, kenalanmu, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, orang-orang hebat. Tapi Tuhan tergeser. Itu yang paling bikin Tuhan cemburu. Dan itulah pintu gerbang malapetaka terbesar bagi orang yang melakukannya. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya ingatkan betapa bahaya dosa ini. Dosa percaya diri. Betul, di beberapa hal orang tuntut mesti punya self confidence. Kalau mau jadi artis harus punya self confidence. Mau kerja di bank, mau kerja di tempat-tempat di mana kamu ada di barisan depan harus good looking dan mesti confidence. Tapi hati-hati, anak Tuhan yang baik dia mengatakan ini bukan self confidence, God confidence. Saya percaya kepada Allah, bukan percaya kepada diri. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam acara, salah satu acara talk show, lalu diundang oleh seorang artis beragama Kristen, ya, Pongki Jikustik. Saya diberkati sekali waktu topiknya self confidence dan saya nonton semua ngomong harus begini. Waktu Tukul tanya itu bukan 4 mata. Waktu Tukul tanya di Pongki bagaimana masalah confidence. Pongki bilang saya tidak pernah percaya pada diri saya. Saya percaya kepada Allah saya di televisi. Saya bilang ini baru namanya artis benar. Ini baru namanya orang Kristen yang jadi saksi. Mengingatkan orang lain. Apapun yang ada padamu, nol. Engkau datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Semua yang kau punyai, itu hanya titipan. Dan akan diambil kembali. Kalaupun dikasih, dia akan tuntut. Kau pakai bikin apa? Kau pakai itu semua dengan mengandalkan siapa? Atau untuk memuliakan siapa? Makanya, saya lihat Petrus ini, ketika dia bicara hal ini,
Lalu Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus, kau menyangkal aku 3 kali. Tidak usah lama-lama, Petrus. Ini malam beberapa jam kemudian kau menyangkal aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Anda lihat, apakah teguran Yesus membuat Petrus kemudian insaf? Lalu berkata, Tuhan, hamba hilaf. Tuhan, hamba minta ampun. Oh tidak. Anda lihat di ayat 31. Petrus tambah bersemangat. Tetapi, perhatikan ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Lalu semangat dari Petrus itu menular kepada kawan-kawan lain. Sehingga bagian akhir ayatnya berkata, semua yang lain pun berkata demikian juga. Kekasih-kekasih milik Kristus. Saudara, makanya orang kalau rendah hati itu paling cepat terima firman. Orang yang percaya Allah dan tidak percaya diri, sekalipun dari sudut pandang manusia, dia punya status sosial yang luar biasa. Dia punya karir yang bagus. Dia punya apa ya? Latar belakang pendidikan mantap. Dia ikut perkembangan fashion. Jadi tidak kolot-kolot amat begitu. Tapi Anda lihat, kalau orang jenis begini yang tidak overconfidence atau self confidence-nya berlebihan, bahkan bukan masalah berlebihan, pokoknya percaya diri, berpusat kepada diri, itu dosa besar. Orang kalau punya kelebihan tapi kalau rendah hati, aduh luar biasa. Maka saya mengucap syukur sampai hari ini. Saya dikelilingi oleh tim-tim pelayan yang model begini. Saya bersyukur Tuhan kirim orang-orang yang kita semua punya prinsip sama. Ini gereja yang kita layani, ini gereja milik Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kalau gerejanya sudah bangun, gerejanya kelihatan bagus, lalu ada pujian kiri kanan, kita kembalikan semua bagi hormat dan kemuliaan nama Allah. Pujian itu tidak layak diberikan kepada panitia pembangunan. Pujian itu tidak layak diberikan kepada tim siapapun. Pujian itu tidak layak diberikan kepada gembala sidang. Tapi harus diberikan kepada Yesus. Dan kami tidak melihat gereja kami ini kompetitornya gereja lain, atau gereja lain kompetitornya gereja kami. Itu pemikiran setan. Tuhan Yesus doa buat persatuan. Kita harus jadi jawaban dari doa Yesus itu. Setan hanya adu domba, divide et impera. Di hadapan Allah dia menjelek-jelekan manusia. Di hadapan manusia dia menjelek-jelekan Allah. Di hadapan Adam dan Hawa dia jelekan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan bilang engkau makan mati. Tidak, Tuhan takut tuh. Kalau kau makan, kau sama seperti dia. Anda lihat ini setan punya kurang ajar. Di hadapan Tuhan, tadi di hadapan manusia dia jelekan Tuhan Allah. Sekarang di hadapan Tuhan Allah dia jelekan Ayub. Tuhan tanya, setan dari mana? Ah, keliling dunia. Tuhan bilang, sudah lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang yang sales, jujur, takut akan Allah seperti Ayub. Setan balas, setan bilang, iya karena pagar keliling Tuhan. Coba angkat pagarnya, dia pasti kutuk engkau. Jadi setan tuh begitu. Di A dia kasih jelek B, di B dia kasih jelek A. Nah kita kan gereja Tuhan, jadi jawaban dari doa Yesus. Kita hadir jadi garam dan terang sebagai pemersatu bagi tubuh Kristus. Jangan lihat gereja lain sebagai kompetitor. Tapi bersatunya tentu bersatu dalam kasih, bersatu dalam iman, bersatu dalam pengharapan, dan bersatu dalam pengajaran kitab suci yang benar. Jadi kalau Anda nonton ini lalu Anda bilang, perasaan Pak Pendeta juga biasa tegur pendeta lain. Iya, itu yang mulai out of Bible. Mulai keluar dari Alkitab.
Nah itu wajib dong kita tegur. Apalagi kalau mereka bicara di medsos, mereka bicara di umum. Kami tegur dengan kasih. Kami tegur berharap. Rendah hati dan jujur. Aduh betul ya, khotbah saya salah. Saya bilang Allah Tritunggal itu tidak benar. Ternyata Tritunggal benar. Saya bicara ada keselamatan di luar Yesus. Ternyata saya keliru. Tapi Anda lihat, susah sekali. Pendeta kalau sudah nama besar mau mengaku begitu tuh. Aduh itu kayak susah sekali. Yang bikin susah apa? Terlalu orientasi pada diri. Tidak jujur dengan Alkitab. Kita ini hambanya siapa? Kita bicara apa? Kita bicara tentang apa? Tentang gereja kita, suku kita, keluarga kita, mobil kita, tanah kita, harta-harta duniawi kita kah? Atau pencapaian-pencapaian kita? Kan kita tidak bicara itu. Kita bicara apa yang Tuhanmu dan Tuhanku ajarkan. Ajaran lurus, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sebab Alkitab berkata, siapa yang berani coba-coba menambahi atau mengurangi kitab suci, seluruh kutub malapetaka dalam Alkitab ditimpakan kepada dia. Jadi bagaimana? Saya bukan baru pertama kali loh ditegur jemaat. Salah. Saya kalau mau melawan, saya langsung ingat, aduh kita kan hamba Yesus. Ya salah mengaku di mimbar. Minta maaf, khotbah saya minggu lalu salah ayat. Minta maaf kepada jemaat. Ada masalah ini. Bapak Gembala punya dosa ini. Mengaku di mimbar. Susahnya di mana? Orang memang kita hamba-hamba yang bisa salah. Hamba-hamba yang bisa jatuh. Dan kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Oleh karena itu, saya lihat ya, dari apa yang dikatakan Petrus ini. Tuhan punya khotbah pun tidak nyambung. Makanya diberkatilah jemaat. Ketika Anda dengar khotbah, Anda tenang, Anda renungkan dan berkata, tapi kayaknya ini pas dengan saya. Mungkin awal-awal sedikit keras. Mungkin awal-awal sedikit mau kepala batu. Tapi setelah tenang, renungkan, pikir-pikir. Seperti si bungsu yang hilang itu. Yang pernah kepala batu tidak mau diatur. Lari dari rumah bapaknya. Karena di rumah bapaknya banyak aturan. Dan kemudian dia memutuskan dia tidak mau diatur. Hidupku adalah hidupku. Tahu-tahu apa? Harta semua habis. Bencana menerpa. Nol besar. Sampai di titik itulah si bungsu merenung. Menyadari. Dan akhirnya dia berkata, saya akan pulang. Saya akan minta ampun. Dan dia bukan hanya sampai level sadar menyesal. Tapi dia eksekusi kesadaran dan penyesalannya. Dia pulang. Menindaklanjuti komitmennya. Dan saudara tahu ending cerita itu. Pemulihan terjadi. Pesta besar terjadi. Itu gambaran apa? Kalau ada orang rendah hati. Orang-orang yang hati hamba dengar firman Allah. Lebih percaya Allah daripada percaya diri. Dan kemudian dia mengalami pertobatan. Dia mengalami perubahan. Mungkin waktu dia bertobat di rumahnya biasa-biasa saja. Malahan yang ada orang olok dia lagi. Orang ejek dia dan berkata sok suci, sok benar. Karena dulu suka main judi, makan uang haram. Sekarang dia bilang tidak. Hidupku adalah ciptaan baru. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Maka gaya dulu seperti uang haram. Kalau sakit pergi ke dukun, kalau sakit pergi ke kuburan. Saya tidak mau lagi. Lalu keluarga bilang apa? Sok suci. Ya, paling lucu kalau di wilayah pelayanan saya ada jemaat yang model begini. Mereka tidak panggil nama jemaat itu. Jemaatnya lewat, mereka bilang Mel Atok lewat. Anda lihat. Ini kan apa maksudnya gitu loh. Jemaatnya dipanggil Mel Atok, saudara. Mel Atok ini saya. Mereka itu mungkin Yohanes Stefa atau siapa. Tapi kok jadinya Mel Atok? Oi, Bapak, Pamer, saudara. Pamer. Saya ada di rumah diam-diam. Ya,
Ternyata karena jemaat mulai ikut ajaran Kristus yang saya ajarkan. Bukan ajaran saya loh. Saya cuma saluran dari pengajaran Tuhanku. Saya bodoh. Saya pendeta tidak bisa apa-apa. Yang saya ajar ini selalu back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Bukan mauku, tapi maunya Sang Gembala Agung. Anda lihat di sini. Ini Mel Atok sudah datang. Mel Atok sudah datang. Apa maksudnya? Tapi sudahlah buat jemaat Amazing Grace atau Anda yang simpatisan. Anjing menggonggong, angka usuk bala. Apalah itu pepatah? Anjing menggonggong? Iya, jangan angka usuk, jangan. Itu angka usuk gaya lama ya. Usuk itu buat yang di luar Kupang, itu balok. Yang kalau kena di anjing hela step sudah pasti. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya kalau Anda diubahkan Allah, restorasi, pertobatan, sekalipun dunia olok Anda, di kantor olok, di tetangga olok, kawan bergaul yang dulu-dulu datang hina, ejek, olok. Tapi Anda dengar, satu orang bertobat, dunia olok, sorga pesta. Dunia ejek, sorga bersuka cita. Gara-gara ada satu manusia berdosa yang terhilang. Seperti pemungut cukai dan Farisi. Farisi begitu sombong dalam doanya di bait Allah. Tapi pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit sambil memukul diri. Dan dia berkata, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus bilang, orang ini ditinggikan oleh Bapa. Sedangkan yang lain, Farisi itu direndahkan. Jadi, siapa sih di rumah atau di teman-teman di Facebook atau pendengar radio, siapa di antara kita yang tidak mau ditinggikan? Keluarga diberkati, ditinggikan versi Allah, anak cucu diberkati. Siapa yang tidak mau? Tapi kalau mau, ikut cara Yesus. Makanya dalam acara malam saya itu, Good News from Heaven, saya masih bahas itu tuh. Diberkati versi Kristus, ikut dong aturan main Kristus. Petrus bilang, aku tidak akan menyangkal. Mungkin waktu Petrus ngomong ini, dia sedang ingat ajaran Kristus. Kan Kristus bilang, kalau kau akui aku akui kau. Tapi kalau kau menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal engkau di depan Bapa. Mungkin gara-gara itu Petrus langsung bilang, aku tidak akan menyangkal. Perhatikan ajaran yang pernah Petrus dengar. Saya yakin Petrus pernah dengar ini. Matius pasal 10, ayat 32 dan 33. Dikatakan demikian. Perhatikan ayat di layar dan di rumah bisa catat atau buka Alkitabnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Mungkin ajaran inilah yang buat Petrus, bernyala-nyala sekali dalam janjinya. Beberapa saat sebelum dia menyangkal, dia menyala-nyala sekali. Ya ini kita ngomong-ngomong tentang Petrus. Tapi sebenarnya, saya kalau omong tentang menyangkal ini, saya yakin banyak kita yang pernah menyangkal. Banyak. Kadang-kadang ada Anda yang makan di restoran saja takut berdoa. Langsung orang Kupang bilang main fafak. Nah fafak ini, itu kalau di NTT itu seperti anjing mau makan, langsung fafak. Itu fafak. Lupa Tuhan hanya karena lihat sekeliling, tidak bisa dia tunduk kepala, tidak mau, takut. Takut apa? Itu sebenarnya Anda juga manifestasi penyangkalan. Ya. Dalam pertemuan orang beda agama, Anda mungkin sendiri Kristen, takut mengaku Kristen. Loh, kenapa takut? Yesus berkata, kalaupun mereka bunuh hanya tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu, jiwa, rohmu, dia tidak bisa sentuh. Tapi kalau kau menyangkal dia, semua, tubuh atau roh, jiwa, semua Tuhan masukkan ke dalam neraka. Makanya pilihlah takut akan Allah daripada takut manusia.
makan bakso di Mas Yono, kok tidak doa? Bilang tidak enak sama Mas Yono. Memangnya Mas Yono yang mati di Golgota? Kau umpan orang kasih mati Mas Yono kalau begitu caranya. Ya maksudnya buat yang tidak bertobat kan bisa jengkel Mas Yono, mangkok bakso dengan bakso-bakso pecah di kepalanya gitu loh. Jadi sebagai hamba Yesus Kristus untuk menghindari perpecahan-perpecahan seperti itu, ya. Tolonglah saudara, jangan malu berdoa, jangan malu ini itu. Ada orang yang awal-awal bertobat, isi Alkitab di kantong plastik. Mau kemana? Dia tidak ngomong. Dia tidak jelas. Kantong plastik. Sudah begitu lagi. Coba mengalami pertumbuhan. Karena saking malunya. Dari isi di kantong plastik. Sampai buang sama sekali. Dan kembali ke kehidupan lama. Sambil berkata. Saya tidak mau kehilangan teman. Kau keliru. Yesus bilang kalau kau ikut aku tinggalkan semua. Dia kasih kau banyak saudara. Banyak saudara. Banyak rumah. Maksudnya bukan kau punya rumah banyak. Kau pergi kemana saudara orang percaya. Kau ada di rumahnya dia nyaman. Silahkan tidur. Bikin seperti rumah sendiri. Tapi saudara juga tahu diri. Jangan buka orang punya berangkas semua. Lakinya Pol PP dan kau pasti hancur ya. Dengan pentungan karet itu. Nah kekasih Tuhan. Tolong dimengerti kalau ada orang anggap seperti rumah sendiri. Itu bukan kau ambil baju istrinya kau ukur dan berkata cocok. Bukan. Itu cari hal ya. Tolong dimaknai secara sehat, dewasa, dan tahu diri. Oke. Nah, kekasih-kekasih Allah. Tapi ternyata semangat yang dibangun di atas fondasi yang salah. Rasa cinta yang dibangun di atas dasar yang salah. Dalam pengalaman Petrus. Di atas dasar bukan percaya Allah. Bukan bergantung kepada Allah. Tapi terlalu percaya diri. Ini menjadi fatal. Anda ingatkan dulu di minggu-minggu sengsara. Saya bahas Petrus itu ketika Tuhan bertanya. Karena semua orang bingung Tuhan siapa. Ada yang bilang Yeremia, Yohanes Pembaptis. Salah satu dari antara nabi-nabi. Lalu Tuhan bilang kalau menurut kalian yang murid-murid. Menurut kalian saya siapa? Petrus bilang engkau anak Allah. Engkau Mesias. Anak Allah yang maha tinggi. Lalu Petrus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Tapi Bapa yang mengatakan. Jadi Petrus itu pernah kalau ditopang oleh Bapa. Ditopang oleh kasih karunia. Ngomongnya benar. Sikapnya benar. Tapi beberapa ayat setelah itu. Ya. Di Matius 16 itu kan. Dari 15 sampai 18 pujian. Tapi mulai 22-23. Petrus ketika dengar Yesus bilang, aku akan ke Yerusalem lalu dibunuh. Lalu pada hari ketiga aku akan bangkit. Petrus tarik Yesus, tegur. Jangan bayangkan saja. Langsung Tuhan Yesus bilang apa? Hei enyala iblis. Tadi waktu dia ngomong benar Tuhan Yesus bilang, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Tapi waktu dia tegur Yesus dan menghambat Yesus untuk mati bagi kita semua. Tuhan Yesus bilang apa? Kau setan, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Dari batu karang berubah jadi batu sandungan. Anda lihat itu. Sekarang sama nih. Dia menyala-nyala. Bilang tidak menyangkal. Tapi sejarah suci mencatat. Di dalam Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua catat kejatuhan Petrus ini. Dia menyangkal. Penyangkalannya ada berapa kali? 3 kali. Mari kita urut satu-satu. Karena kita lagi belajar dari penyangkalannya Simon Petrus. Saya akan soroti dari versi Matius. Tapi data pembandingnya saya pakai juga di lain. Injil lain maksud saya. Perhatikan. Di Matius 26. Ayat 69. Dan ayat 70. Ya. Ayat 69. Ini penyangkalan pertama. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Anda lihat. Ini serangan pertama. Santai, kelihatannya halus sekali. Hanya melalui
seorang hamba perempuan. Memang ada yang bilang begini, ya Petrus sama perempuan aja kalah. Tapi saudara tidak bisa pikirkan kemungkinan lain kah? Betul hamba perempuan, tapi perempuan ini kan suka pegar gantang. Maksud saya begini, dia suka takutnya begini. Iya, banyak orang ya sama perempuan aja kalah. Kau harus perhitungkan kalau dia berteriak, "Wah, ini dia." Itu kan rame nanti. Jadi tolong saudara jangan bilang Petrus takut perempuan ya. Disinyalir yang Petrus takut tuh yang dia pegar gantang itu. Maksudnya dia bataria. Buat yang di luar NTT, maksudnya inilah. Perempuan tuh kan suka teriak, ngomong. Ada apa-apa langsung teriak. Ya itu takutnya kalau dia teriak, panggil serdadu-serdadu. Panggil yang lain, Petrus bengkak-bengkak. Jadi begini, betul. Oke, jadi maksud saya memang ini halus. Tapi tidak halus-halus banget. Karena di balik halusnya seorang perempuan ada teriakan menggelegar yang seringkali bikin suami bisa stroke. Itu ada. Saya sudah layani beberapa dan puji Tuhan sudah pulih. Lalu jangan lihat istri kayak lembut apa. Aduh, satu kali dia buka suara seperti Ramayana promosi keliling kota. Nah, oleh karena itu sebagai hamba Yesus saya ingatkan ya. Jangan bilang Petrus takut perempuan. Bukan. Nah memang ini kelihatan halus tapi halus berbahaya. Ini serangan pertama. Dan saya yakin ada setan di balik ini. Ada setan di balik ini. Setan itu kalau mau menjatuhkan orang. Dia serang bertahap saudara. Dia hantam kasih jatuh. Kalau sudah jatuh dia hantam lebih parah lagi. Kalau sudah lebih parah dia hantam jauh lebih parah lagi. Berlipat kali ganda parahnya. Maka Anda lihat apa jawaban Petrus. Ayat 70 berbunyi dari Matius 26. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Padahal dia sudah ingat itu ayat. Barang siapa akui aku mengakui dia. Barang siapa menyangkal aku menyangkal dia. Dan ayat ini bilang, Petrus menyangkal di depan semua orang. Lalu berkata, apa yang engkau maksud? Aku tidak tahu. Bahasaku pamit, lu omong sambarang saya. Jangan begitu omong sambarang, lihat-lihat orang baik. Ternyata ini penyangkalan pertama. Saudara lihat, sehebat apapun saya dan saudara, kalau tidak ditopang oleh kasih karunia, John Calvin mengatakan, serangan kecil aja tumbang. Kalau terlalu percaya diri, yakin kepada diri, tidak perlu setan kasih serangan besar. Kalau fondasimu salah, engkau tidak ditopang oleh kasih karunia, engkau menopang dirimu sendiri, tumbang. Saudara silakan di kejatuhan pertama ini Anda pernah jatuh kah? Sampai Anda bilang, "Duh, kok dulu masalah besar jadi kecil? Kenapa masalah kecil ini jadi besar?" Mungkin waktu masalah besar jadi kecil itu kau menangis, meratap, berkabung, berendah hati, doa, puasa, cari pimpinan Allah, makanya kau lihat itu badai besar, kecil ketika Yesus bertindak bagimu. Tapi kenapa ini masalah kecil kok? Berlarut-larut. Besar sekali. Periksa dirimu. Kejatuhan Petrus luar biasa. Ini pelajaran. Selanjutnya kita maju ke penyangkalan kedua. Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang. Saudara lihat step-step serangan setan yang mengerikan. Menjatuhkan umat atau orang percaya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang. Garis bawahi. Seorang hamba lain. Menurut Matius. Seorang hamba lain. Melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Wah ini sudah lebih parah. Kalau tadi hamba perempuan ngomong berdua. Ini sudah sistem berteriak. Kasih tahu. Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang Nazaret itu. Anda lihat lebih parah lagi. Mungkin tadi Petrus takut si perempuan itu berteriak. Sekarang bagian kedua benar-benar dia orang Kupa bilang koleng keliling.
Dia kasih tahu semua, ini dia nih, dia. Anda bayangkan ini lagi masalah parah ini. Pengikut Yesus bisa hancur semua kalau ketahuan, ya. Saudara, jadi ini ayat bilang kalau versi Matius ada seorang hamba yang lain. Tapi kalau Markus bilang ternyata hamba perempuan yang tadi itu juga, ya. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Tapi di Yohanes bilang bukan seorang hamba lain. Kalau Matius bilang seorang hamba lain. Markus bilang itu perempuan lagi. Tapi Yohanes bilang, Yohanes 18 ayat 25. Kalau tadi Markus itu di Markus 14 ayat 69 ya. Yang di rumah tolong catat sebagai data pembanding. Itu data paralelnya. Atau cerita yang sama. Tapi sorotan Matius bilang hamba lain. Sorotan Markus bilang perempuan itu lagi. Sorotan Yohanes. Dalam Yohanes 18 ayat 25. Yohanes bilang apa? Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya. Jadi kesimpulannya apakah ini bertentangan? Bukan. Digabungkan saja. Sebenarnya perempuan itu juga. Tambah orang lain. Tambah banyak orang lagi. Anda lihat di sini. Serangan kedua lebih mengerikan lagi. Saudara, kalau Anda dan saya tidak kuat dalam Tuhan. Lemah pada serangan pertama. Serangan kedua, ketiga itu dia rentet kau. Sampai nyonyor. Itu setan punya mau. Setan kan mau datang rampas kita pun kebahagiaan. Alihkan kita pun arah hidup. Supaya arah hidup menyangkal Tuhan. Dan seterusnya. Oleh karena itu. Saudara lihat. Setelah jatuh. Petrus. Kalau Anda lihat. Petrus ingatkan apa? Bahwa memang kita ini harus berjaga-jaga. Nanti setelah Petrus bertobat. Petrus tulis dalam suratnya. Dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Petrus bilang apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Petrus berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Paulus juga berkata kepada kita semua. Supaya dalam menghadapi serangan setan itu. Tolong kuat dalam kekuatan kuasa Allah. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan saudara sudah lihat apa akhirnya. Ketika serangan kedua itu, apa jawaban Petrus? Ya, Petrus di penyangkalan pertama hanya menyangkal biasa. Yang kedua disertai sumpah. Anda lihat ini. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan. Tidak kuat dalam doa. Tidak kuat dalam baca Alkitab. Tidak kuat dalam persekutuan dengan orang percaya. Waduh. Ini bisa bahaya. Pertama menyangkal biasa. Tapi Matius 26 ayat 72. Anda lihat lebih parah lagi. Dan ia Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Menyangkal dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Ya. Dulu dia panggil Yesus apa? Guru, Tuhan, Mesias. Sekarang dalam penyangkalannya dia bilang begini. Beta tidak kenal itu orang. Dalam versi King James dia bilang. I do not know the man. Saya tidak kenal pria ini. Saya tidak kenal laki-laki itu. Saya tidak kenal orang itu. Anda lihat kalau sudah menyangkal. Apa yang terjadi? Dulu Tuhan, Guru, Mesias. Sekarang ini orang, saya tidak tahu. Betapa kejatuhan Petrus mengerikan. Ya, jadi kekasih-kekasih Allah, hati-hatilah dengan orang yang suka sumpah-sumpah ya. Suka bersumpah ini, itu, ini, itu. Saya percaya orang-orang jenis itu kadang-kadang yang suka bersumpah,
itu justru paling banyak bohongnya. Demi. Petrus sumpah aku bohong kok. Saya punya keluarga mau utang di orang makan tanah. Orang percaya, waduh tanah dimakan. Ya, dia utang kepada seorang bibi dari Sulawesi Selatan. Utang rokok. Paman dan bibi, aduh tidak bisa ini Hiroshima dan Nagasaki itu. Kalau hancur itu karena bom atom, kalau kios-kios kecil begini. Biasanya itu kalau hancur karena bom dari tetangga. Semua tetangga bom, bagaimana tidak hancur ini. Nah tapi yang ini, walaupun banyak yang bon, tapi dia datang dengan makan tanah, saudara-saudara. Ambil tanah dan berkata, kau ragu saya? Hah? Kau lihat, makan tanah, kunyah betul. Entah pulang dia batuk-batuk, yang penting. Sementara dia mau kasih yakin, paman dari Sulawesi Selatan ini, selesai. Paman langsung bilang, angkat sudah kasih apa yang dia mau. Dia pergi dari 2008 sampai 2020 tidak kembali. Sampai kios paman telah bongkar. Nah ini. Jadi saudara, kalau dapat orang yang datang pinjam uang sambil bersumpah. Ibu tahu beta toh? Nah ini hati-hati. Hati-hati. Ibu tahu beta pun turunan toh? Ibu bilang, iya turunan tukang tipu semua. Tahu, saya tahu. Kau ini penipu terakhir. Ya. Jadi jangan percaya orang bersumpah. Sungguh mati ini doi keluar ini patut bayar. Kau les sedikit nih, les sedikit nih gaji 13. Kemungkinan gaji 13 dipotong. Jadi kau jangan macam-macam. Mau sumbang ke corona, jangan percaya. Nah ini yang saya mau suarakan. Jangan alasan gaji 13 lo. Lu utang 20 titik, gaji 13mu berapa? Kau mau cicil 2000-2000? Orang lu utang ada sampai 10-15 juta, gajimu paling-paling gaji 13 ya paling biasa 3 kok 4 juta, 5 juta syukur-syukur, golongan berapa? Beta selebar kepala bidang saja. Tapi sebagai hamba Tuhan saya perlu ingatkan ini, hati-hati deh orang yang bersumpah. Hei nona-nona muda, kau yang polos, dengar. Jangan terlalu percaya dengan cowokmu yang datang-datang langsung adek. Gunungku daki dek, lautanku seberangi adek. Adek bilang kenapa nggak datang? Gerimis dek. Masa gunung kau daki, laut kau seberangi, gerimis saja kau nggak nongol. Begitu ngomong sok sumpah-sumpah demi adek. Dan demi adek punya mama nenek semua. Kakak berjanji demi nusa dan bangsa. Omong kosong nih janji-janji begini. Enak tuh kakak-kakak yang nggak banyak janji. Diam, tahu-tahu tidur. Nah ini, maksudnya dia kerja gitu loh, capek tidur. Daripada yang banyak sumpah palsu semua, ya. Berapa banyak yang sumpah-sumpah di depan yang sudah menikah? Ini jujur aja saudara yang lagi nonton toh, atau yang lagi dengar di radio. Waktu Anda nikah di gereja itu Anda pikir Anda janji kepada pendeta. Anda pikir Anda janji kepada bapak saksi, mama saksi, atau kedua orang tua dan ya, jemaat atau keluarga yang hadir di pemberkatan. Hei, kau janji kepada Allah tuh. Istri baru anak 2, badan tambah naik, cintamu menurun. Dulu pernikahan awal. Kau ke kantor, kau merasa tidak tenang kalau belum kiss, ditesta, jidat istri. Sekarang kau keluar istri kejar, papa belum cium. Bapak bilang mau mati. Ini terlambat, kesra, woi, pulang bertempat cium sama lepu. Ini kesra. Maksudnya jangan sampai alasan kesra, tahu-tahu memang sudah tidak ada lagi yang namanya kuts hotahe, cinta. Di dalam dirimu baru kau, padahal sumpah dulu apa? Aku menikahi kamu, mince, misalnya ya. Yang ini kalau ada kesamaan nama dan lain ini jangan mince dalam suka dan duka, untung rugi, sakit sehat, langsing maupun langsung. Saya tetap mencintaimu. Tapi ternyata seiring waktu istri stres. Dia posting Facebook selalu dengan kawan kantor, istrinya dia malu posting. Kenapa kau malu?
Aduh, jangan begitu lah. Kau posting, kau sendiri nona-nona, kau sendiri nona-nona. Kau pun bini di mana? Sampai orang bertanya, mereka sudah cerai kah? Belum. Kenapa istrinya dia tidak posting? Dia tidak mau. Nah, kenapa dia nona-nona? Itu yang dia mau. Nah, jadi begini maksud saya. Mau bagaimana lagi? Ya sudahlah, saya bukan apa-apa, tapi tolonglah Anda. Bagaimana sumpah di gereja itu apa? Jadi tolong jangan Petrus sumpah, aku tidak kenal, aku sumpah tidak kenal dia. Bohong, dia kenal. Ya. Yang berikut, saudara-saudara. Yang ketiga. Setelah ini, aduh sudah mau nih sedikit ya. Saya tahu yang di rumah sudah mulai bosan. Ya radio bilang, terlalu lama kas mati sudah. Saya rasa ada yang begitu. Tapi sudahlah, pembalasan hak Tuhan. Yang mas mau buka, kasih besar tambah. Haleluya. Nah, kita masuk penyangkalan ketiga, saudara-saudara ya. Di ayat 73 dari Matius 26. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Anda lihat, pertama, kedua masih sedikit, ini kali satu gerombolan. Orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Kalimat bahasamu dari NIV, your action. Bukan action, bukan action. Dari logatmu, dari aksenmu. Tidak bisa ditipu. Sudah orang banyak lagi. Logat orang Galilea itu tidak bisa hilang. Bagaimana orang Jawa tinggal di Kupang. Walaupun dia mau omong Kupang, logat Jawanya tidak bisa hilang. Beta sudah tahu. Nah ini saudara lihat. Lo kalau macam-macam lo beta flungku lo. Kelihatan mau omong Kupang. Tapi beta sudah tahu. Nah ya namanya beta juga. Jadi kira-kira ini contoh saja ya. Saya kan dulu pernah masuk tahanan. Saya masuk tahanan, saya ingat polisi yang non NTT dari Bali, dari Jawa pakai bahasa Kupang. Lu beta flungku lu dada kerempeng peot lu, kalau beta pukul hancur lu punya muka semua lu. Lu kalau sudah masuk penjara begini baru bikin muka kayak kode lu. Itu saya dengar. Jadi dia mau bikin omong kayak Kupang. Kupang pun kalau kode nih, kode. Kan begitu tuh. Ini lu kayak lu begini baru bikin muka kayak kode. Lu beta flungku lu. Dada kerempeng peot satu. Lu berdiri-berdiri di Terminal Oepura. Lu buka-buka dada lu. Nah ini buat yang di luar Kupang. Ini contoh orang Jawa bahasa Kupang. Orang Kupang bahasa Jawa lebih rusak. Ya ketemu beta orang Timur toh. Orang Timur bahasa Jawa. Sama di sel yang sama tuh. Saya lagi kena pukul dari orang polisi yang itu. Polisi yang Timur datang. Udah kamu ngaku aja. Udah nakal kok nggak ngaku kamu gimana sih. Bayangkan saja. Nah ini kalau di NTT nggak bisa disembunyikan. Ngomong Jawa tapi ngaku aja. Percuma aja kamu nggak ngaku. Hancur kamu. Nah oleh karena itu Petrus nggak bisa lari. Logatmu. Beta flungku lo. Itu ketahuan. Orang Jawa Tengah. Nah, kekasih Tuhan. Jadi mau tipu dari mana? Sudah begitulah Anda tahu. Ini lebih parah. Kan Petrus kan potong orang punya telinga di Getsemani. Malkus punya keluarga tahu saudara. Anda mau lari dari mana? Saudara lihat setan pencarakan jatuh orang. Tidak bisa lari. Perhatikan. Yohanes 18 ayat 26. Ia menyangkal katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar. Seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Dia bilang apa? Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Anda lihat yang ketiga lebih parah. Orang banyak. Ya. Logatnya Petrus. Tambah lagi saksi mata. Keluarganya Petrus hantam telinga putus. Malkus namanya. Keluarganya bilang, kau saya lihat di sana kok. Maka saudara lihat, pertama dia cuma menyangkal. Yang kedua menyangkal sambil sumpah. Yang ketiga bersumpah sambil kutuk. Dia kutuk soalnya kenal Yesus. Tidak kenal Yesus. Perhatikan bagian selanjutnya.
Ya, Matius pasal 26. Ya, ayat 74 dan 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Menyangkal sambil bersumpah, sekarang mengutuk disertai sumpah. Tidak kenal, mengutuk, Anda bayangkan. Saudaraku, oleh karena itu sebagai hamba Yesus Kristus, saya sarankan, jangan percaya kepada diri kita. Percayalah kepada Allah. Di tengah-tengah corona ini, jangan ada orang. Ini cara Tuhan bikin kita tenang dalam rumah. Dalam rumah tuh berdoa, berserah, suami istri gandeng tangan. Suami yang biasa gengsi atau pamalas, ayo rendahkan hatimu. Ayo. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus ayat 75 akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Petrus menangis dengan sedihnya. Bahkan ada tradisi yang mengatakan, selepas peristiwa ini, tiap kali Petrus dengar ayam berkokok, Petrus pasti menangis. Dia terpukul sekali. Dia begitu bersemangat. Betul, saya yakin dia ngomong tuh dengan rasa cinta. Yang saya dan saudara persoalkan dalam hari ibadah hari ini, fondasinya salah. Kalau dia cinta, saya yakin dia cinta. Cuma cinta dengan fondasi yang salah pun nanti bahaya. Mencintai orang jangan ukur yang begitu-begitu. Cintai apa adanya. Ya, cintai Tuhan tuh dengan penuh cinta yang luar biasa. Dengan dasar dia sendiri, iman itu sendiri. Ketergantungan total kepada dia. Ya, kekasih Allah. Petrus menangis. Melalui apa? Dia dipulihkan melalui apa? Kokokan ayam. Ada teolog bilang begini. Sebenarnya khotbah pendeta itu seperti kokokan ayam. Yang membuat Petrus menangis sebenarnya bukan kokokan ayam itu. Tapi mata Yesus lihat mata Petrus. Mata Petrus lihat mata Yesus. Andai kata khotbah itu seperti kokokan ayam, apalah artinya saya berkhotbah kalau mata Sang Kudus tidak melihat Anda dan Anda pun tidak melihat kepada mata Sang Kudus. Sia-sialah ibadah online ini. Tapi tentu kita berharap ibadah online ini bukan ibadah yang sia-sia. Khotbah saya di radio ini bukan khotbah yang sia-sia, tapi khotbah hari ini membangkitkan saudara-saudara saya, orang percaya, suami kah, istri kah, majelis kah, anak muda kah, pelayan kah, bangkit. Bangkitlah. Dan berhenti dengan kesombongan kita. Sebab kalau kita sombong, Paulus bilang begini, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 12, Paulus berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Petrus berkata dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, perhatikan ayatnya tim. Saya lompat saja. 2 Petrus 3 ayat 15. Setelah Petrus bertobat, Petrus bilang begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita, yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Garis bawahi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, Anda pernah jatuhkah? Petrus yang jatuh dan sudah bangkit. Ayatnya saya kutip bagi Anda. Ayo, pakai kesempatan ini, bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Tuhan pasti terima Anda. Paulus bilang apa? Dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau ada orang yang saya sudah serukan seperti ini, dan Anda masih tertutup, ya sudah, saya harus kasih tahu ya. Nanti kalau Anda sudah di neraka, Anda jangan marah dan berkata, kenapa Pak Melato ngomong dulu saya tidak dengar. Sebab 2 Korintus 4 ayat 3 bilang begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tapi sebaliknya,
Bagi Anda yang mau bertobat, bagi Anda yang mau bangkit. Ada orang tanya saya di radio. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah menikah dan pindah ke agama lain, Pak Pendeta. Bukankah ini kategori menyangkal Tuhan? Saya bilang, menyangkal Tuhan yang dimaksud ialah kalau sampai engkau mati tetap dalam penyangkalan itu baru ditolak. Buktinya, Petrus menyangkal, tapi dia dipulihkan. Petrus menyangkal, tapi ketika Tuhan kasih kesempatan bertobat, dia bangkit lagi dan diterima. Jadi pengertian ayat itu, kalau kamu menyangkal sampai masuk kubur tetap dalam keadaan tolak Yesus, selamatlah ke neraka. Bukan selamatlah, hancurlah ke neraka. Tapi bagi Anda yang mau bertobat, siapapun Anda, minta maaf, saya tidak tahu masa lalumu. Mungkin masa lalumu seperti pelacur itu di Parigi Yakub. Anda seorang suami yang jahat, pukul istri, selingkuh kiri kanan. Anda adalah penipu-penipu besar. Anda orang nakal, jahat, penjudi, atau siapapun. Asal kau mau bertobat, kau mau datang kepada Yesus. Pusing amat dengan omongan dunia. Tapi dia pasti terima Anda. Dan dia pasti tidak akan membuang Anda. Yohanes 6 ayat 37. Ayat terakhir berbunyi demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan tidak akan membuang Anda. Makanya saya sebagai sampah yang pernah hidup hancur dibaharui lalu jadi pendeta sekarang, saya salah satu saksi dari begitu banyak orang yang mengalami kasih Allah. Dari kehancuran masa gelap, masa berjalan jauh dalam kegelapan. Tapi kemudian ditarik masuk dalam pemulihan besar, pertobatan besar. Kiranya khotbah hari ini memberkati Anda. Dan minggu depan kita lanjut lebih dahsyat lagi. Haleluya.